Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat untuk semua yang telah hadir di acara Wisuda Online 2020, the best business and digital finance higher education in Indonesia dari Indonesian Banking School. Yang saya hormati, ini tokoh-tokoh semua sudah ada di sini. Yang terlihat di Zoom saya ini ada tadi Prof. Burhanuddin Abdullah, ada juga kalau tidak salah Pak Mustafa dan Mbak Kiki. Apa kabar Mbak Kiki? Dan Pak Mulyaman ini apa Dubes ya kalau nggak salah, terlihat sekarang udah hilang semua ini. Saya syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala hadir pagi ini secara live interaktif dari pinggir Sungai Nil, Luxor di negara Mesir. Saya sengaja ingin memberikan wawasan dan semangat kepada para wisudawan dan wisudawati ke-13 dari IBS Indonesia Banking School, karena saat ini adalah saat yang sangat-sangat mungkin kalau kita bilang a pivotal moment, atau saat yang sangat-sangat strategis dan teramat sangat penting baik di karir Anda sekalian maupun juga di karir banking secara menyeluruh. Lesson learned dalam pandemi ini adalah tentunya selain kesehatan adalah tentang kemanusiaan. Banking ini mungkin kalau kita lihat dari krisis terakhir 2008-2009 selalu menjadi villain, selalu menjadi yang dipersalahkan atas beberapa kejadian krisis yang ada di dunia. Kali ini banking take a back seat, ada duduk di belakang di passenger seat, karena yang di driving seat ini adalah kesehatan. Sektor kesehatan lah yang teramat sangat dominan dalam krisis yang kita hadapi mungkin terberat sepanjang beberapa dekade kali ini. Dan ternyata di balik kesehatan itu ada sisi kemanusiaan. Virus COVID-19 ini musuh bersama kita. Ini yang mestinya menjadi pemersatu kita. Virus COVID-19 indiscriminate, tidak pandang bulu. Dia memperbanyak diri dengan menyerang segala elemen dari kehidupan kita, mulai dari badan kita, kesehatan kita, sampai ekonomi kita, dan menyerang keselamatan kita semua. Maka kita harus hadapi virus ini as a single humanitarian front. Saya kadang-kadang suka sedih melihat narasi yang banyak kita lihat di timeline maupun di WhatsApp group kita maupun di media lain, bahwa narasi kita bukan sebagai a single humanitarian front, bahwa satu persatuan dari umat manusia yang secara kolaboratif, secara kolosal menghadapi virus COVID-19 ini. Saya melihat bahwa inilah saatnya kita melibatkan semua community, masyarakat, dan semua sektor ekonomi, lini ekonomi, perbankan, dan termasuk UMKM yang sangat penting. Karena seperti kita ketahui, pandemi ini mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Dan kalau kita bicara ekonomi, kita tidak bisa lepas bahwa 60% dari ekonomi kita adalah dikontribusikan oleh UMKM. 97% lapangan pekerjaan kita didorong oleh UMKM. Nah, banking kali ini harus tampil dengan sisi kemanusiaan yang terbaik. Dan karena saya melihat bahwa UMKM ini sekarang berkontribusi selain kepada penciptaan lapangan kerja, tapi dari jumlah literasi digital maupun literasi dari segi teknologi masih sangat rendah. Dan juga di sisi UMKM ini
kontribusi terhadap ekspor jauh dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah mencapai di atas 40%, sementara UMKM kita masih di 14%. Nah, kita bicara sekarang mengenai akses terhadap pembiayaan. Ini adalah salah satu masalah utama yang semakin diperparah dengan adanya COVID-19. Pelaku usaha mikro semakin susah mendapat kredit usaha, apalagi kredit investasi. Sebab tidak punya aset, mereka selalu dihadapkan dengan permasalahan klasik, tidak memiliki jaminan kredit. Nah, ini sudah banyak tersolusikan, namun masih menjadi ganjalan utama. Atau catatan keuangan yang belum rapi. Saya ini kebetulan lulusan akuntansi, dan saya melihat memang karena UMKM ini sibuk dalam kesehariannya mencoba memompa penjualan, tapi kadang-kadang tidak mencatat keuangannya secara rapi. Skala usaha mikro dan ultramikro semakin banyak, dan ini adalah masalah yang menjadi satu permasalahan sangat pelik yang kita hadapi. Ada 60 juta unit usaha mikro dan ultramikro. Dan pelemahan ekonomi akibat COVID-19 ini ternyata menghantam 85,42% dari pelaku UMKM. Dan mereka hanya bisa bertahan selama 1 tahun. Jika tidak ada perbaikan atau tidak ada program yang langsung menyentuh kepada jantung permasalahan yang dihadapi UMKM, yaitu cash flow, cash is king, bisa dipastikan 85,42 UMKM akan terdampak secara severely negatif. Nah, UKM kena dampak pandemi dari sisi pasokan, juga dari sisi permintaan. Ini yang sering disebut demand side and supply side destruction. Nah, menurut saya ini perlu kita sikapi, dan Indonesia Banking School sebagai the best business and digital finance higher education di Indonesia ini harus bisa mensolusikan permasalahan ini dari segi pemulihan demand serta pemulihan dari supply side. Karena guncangan ekonomi ini justru dirasakan oleh ekonomi rumah tangga, household consumption. Nah, bagaimana kita meramu satu pendekatan sehingga digital solution seperti P2P payment, fintech, yang sekarang tadinya sebelum wabah pandemi ini menjadi pendanaan atau pembiayaan alternatif, menjadi mainstream. Nah, fintech, peer-to-peer lending, peer-to-peer payment sekarang tumbuh cepat dan menjadi unstoppable global trend. Nah, alternatif channel sebagai backup dan layanan pendukung sistem perbankan brick and mortar. Saya selalu sampaikan, jika perbankan tidak melakukan satu perubahan, nah, kebetulan saya ada di Mesir. Mesir ini 7.000 tahun peradabannya. Mereka terus melakukan adaptation, perubahan di setiap pergantian zaman. Saya melihat bahwa kekuatan suatu industri adalah mereka bisa ikut berubah. Dan jika perbankan baik yang masih dalam kategori menengah sampai yang ke established di dalam strictly regulated environment yang selama ini banyak dominan, harus melakukan perubahan, harus melakukan satu adaptasi. Dan di cerita era prasejarah, saya bicara Mesir 7.000 tahun karena saya ada di Luxor hari ini, tapi dinosaurus dulunya juga berkuasa. Mungkin kalau dari segi industri mirip-mirip perbankan, tapi bumi mendadak dihantam meteor dan dinosaurus pun punah. Bergantilah dominasi alam. Manusia bisa bertahan tapi dinosaurus tidak bisa beradaptasi. Nah, saya menginginkan agar perbankan kita bisa juga beradaptasi. Disrupsi teknologi tentunya mempreteli dominasi pemain lama, ekosistem finansial, tapi justru juga bisa merubah para pemain yang sudah established, yang lincah beradaptasi. Kantor cabang dulu digantikan oleh ATM. Kini ATM pun trafiknya sebagian besar pindah ke layar kecil di genggaman kita di smartphone, dan uang cash menjadi sangat tidak relevan
Nah, fintech ini adalah sebuah perubahan yang sangat-sangat fundamental yang terjadi. Dan menurut saya, dengan adanya pandemi ini justru menjadi berkah bagi sebagian industri pembayaran, pembiayaan, keuangan yang mampu beradaptasi. Ini menjadi berkah juga untuk UMKM yang bisa mendapatkan solusi pembiayaan melalui digital finance. Saya mengutip data OJK periode Juli 2020 bahwa jumlah akumulasi penyaluran pembiayaan fintech lending tumbuh signifikan. Itu mencapai sekarang 117 triliun atau naik 135 year on year dibandingkan dengan perbankan yang under 10%. Nah, berarti total lender, pemberi pinjaman mencapai 664.000 account. Borrower peminjam mencapai 26 juta account. Uniknya 70% dari lender dan borrower usianya muda-muda, ya masih kinyis-kinyis, masih berondong semuanya, 17 sampai 34 tahun. Ada yang menyebutnya milenial, ada yang menyebutnya generasi Z atau zilenial, ada yang menyebutnya kaum rebahan, padahal mereka semua adalah agen perubahan. Dan sudah ada 158 pelaku usaha fintech, termasuk fintech syariah, memberikan pinjaman mulai dari Rp1.150 terendah ini dan sampai yang besar juga. Saya ingin menutup para wisudawan IBS Indonesia Banking School yang saya banggakan. Dari pinggir Sungai Nil, dari kota Luxor, Mesir. Mari kita sikapi perubahan ini dengan merangkul teknologi, bermitra dengan fintech dan pulihkan ekonomi, bangkitkan ekonomi Indonesia, ciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Sehingga UMKM bisa bebas dari masalah keuangan yang kini melanda semua pihak. Untuk bisa mempertahankan bisnis UMKM perlu pembiayaan, perlu cash flow. Kami di OKOC juga mendorong agar PHK yang merebak ini bisa kita tanggulangi. Saya sendiri adalah korban PHK sebelumnya. Oleh karena itu saya tidak ingin banyak saudara-saudara kita yang merasakan bagaimana pahit dan getirnya menjadi PHK. Mari kita dukung menjamurnya UMKM Jawara Krisis, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua IBS, Dr. Usimaning Tuti, Ibu Tuti Sandri Harmi Sutiono SHLM, Ibu Rosmaya Hadi, apa kabar Ibu? Aduh, ini kalau ketemu Ibu saya teringat di Monas ini bagi-bagi uang kertas, tapi kayaknya ke depan uang kertas akan semakin sedikit Bu ya. Bapak Rizal Japara, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Honorable Faculty Indonesia Banking School, Senat Akademik Indonesian Banking School, pimpinan Indonesia Banking School, dan yang tercinta yang saya banggakan, para wisudawan dan wisudawati. Yakinlah badai pasti berlalu, yakinlah perbankan akan beradaptasi, dan yakinlah kita akan menjadi pemenang. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.